What's up everybody, welcome back to the oh, today I'm going to react Clash of Champions Season 2 Episode 2. Let's get started. Oh, ini yang ternyata ada universe, dua universe. Empat. Aku dari Institut Teknologi Bandung di jurusan Teknik Biologi. Aku jadi bronze medalist ISO 2024 di Ireland. Terus aku juga pernah jadi absolute winner KSR atau kompetisi sains ruang guru bidang geografi di 2023 Russia. Halo, perkenalkan nama aku Kaneko Putra Wirawan. Prestasi aku saat ini adalah gold medalist OSN Teknik industri 4. Gila. 2023 bidang fisika, dan aku adalah salah satu delegasi Indonesia di International Science Youth Forum 2024 di Singapura. Rachel. Hai, nama aku Rachel Gabriel Lancang. GPA aku 3,97. Prestasi aku yang paling membanggakan itu waktu aku berhasil menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas aku Teknik Biologi. Di sini juga ada dari perak yang aku dapat di tahun 2024 di Unastik di bidang cyber security. Wah. Universitas Airlangga. Halo semuanya, kenalin nama aku Brandi Mantoro. Kali ini aku mau pakai sedikit beda nih, yaitu Shen. Aku meraih beberapa prestasi. Yang pertama, aku menjadi youngest invited peer reviewer untuk International Journal of Nanomedicine, yang mana itu merupakan jurnal terindeks Scopus Q1 sebagai insan Indonesia pertama yang menjadi invited peer reviewer untuk jurnal ilmiah medis terindeks Scopus Q1 saat masih bersama mahasiswa S1. Perkenalkan, nama aku Michael Purnama. Aku biasa dipanggil MP. Kenapa MP? Karena dulu di sekolahku banyak idolnya. Saya merupakan peraih medali KSN 2021 bidang biologi dan juga International Biology Olympiad. Fun fact, dulu aku bisa meraih semua itu karena sempat patah hati. My name is Loishania Sabela. Aku telah memenangkan 120 lembar akademik dan non-akademik yang terdiri dari KPI, esai, debat, business plan, speech, dan sebagainya. Kenalin, aku Carlos. Aku ada ikut PSN biologi dan cuma dapat medali perunggu. Aku coba ikut bidang biologi juga karena aku suka sains, dan karena aku dapat medali perunggu di nasional di Onpa. Halo semuanya, aku Muhammad Sultan Hafiz. Aku dari Politeknik Statistika STIS dan aku dari Prodi Komputasi Statistik Peminatan Senior. Prestasiku di bidang akademik itu aku ikut OSN, yaitu Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi. Aku berhasil untuk mendapatkan medali emas. Aku terpilih jadi tim nasional Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang IOAA, yaitu International Olympiad on Astronomy and Astrophysics di Kolombia. Halo semuanya, aku Arifin Zuhdi. Prestasi aku selama aku menempuh pendidikan, terutama di bidang geografi dan kebumian, medalis dari geografi OSN 2022 dan juga OGG serta Olgenas. Universitas Gajah Mada. Eva. Rafael. Ciao a tutti, mi chiamo Rafael, sono uno studente di ingegneria chimica all'Università Gajah Mada. Di semester kemarin aku berkesempatan untuk mengikuti student exchange melalui program ISMA 2024 ke Università di Siena di Italia. Selain itu, aku juga memiliki beberapa prestasi non-akademik seperti lomba basket, medali emas di Porsche Gama 2023. Hai, aku Theo dari Universitas Gajah Mada. Aku mendapatkan silver medal di World Mathematics Invitational tahun 2020. Elsa. Kenalin, nama aku Elsa Firuliani. Aku adalah menjadi mahasiswa berprestasi SVUGM juara 1 dan juga mahasiswa berprestasi nasional Honorable Mention tahun 2024. Gila, udah akademik di 4, non akademik juga. Nama aku Axel. Prestasiku, aku menang as a second runner up di Asian Technology University Network atau ATUNet
Dan aku juga pernah merepresentasikan universitasku untuk perlombaan di Asia Beach Competitions Vietnam. Halo, namaku Indah Karisma Salama. Prestasiku selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang yakni menjadi mahasiswa berprestasi utama UM tahun 2024 dan menjadi runner-up Duta Santri Nasional tahun 2023. Adika. Halo, nama aku Adika. Prestasi saya selama di SMA yaitu saya mendapatkan medali perak OSN bidang fisika 2023. Saya juga mendapatkan honorable mention International Fisika, Olympiad cowok. 2024 di Irak. Nicholas. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Nicholas Emas Tandang dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Penghargaan yang pernah aku raih selama di bidang robotika Gila, adalah 3,92. juara 2 Indonesia Robotic Olympiad di tahun 2017, kemudian juara 1 Industrial Automation Robot Competition di tahun 2019. Baru-baru ini yang pernah aku raih adalah di kontes robot terbang Indonesia. Yang pertama adalah finalis kategori fixed wing, dan yang kedua adalah juara harapan 1 kategori long endurance low altitude. Badit. Universitas Indonesia. Somsan. Yohan. Ayo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo Rasa. Prestasi terbaik yang pernah saya meraih medali perunggu di International Chemistry Olympiad 2024 di Arab Saudi. Andreas. Halo semua, kenalin nama aku Andreas Manjutak. Aku berasal dari Universitas Indonesia, jurusan manajemen. Jadi asal daerah nggak usah kalian tanya lagi lah ya kan. Yang mungkin orang kayak aku dari London. Aku udah pernah juara di KSR Ruang Guru di bidang ekonomi. Dan aku juga pernah juara lomba pajak di STAN. Nadia. Halo semuanya, nama aku Nadia. Prestasi aku beberapa di antaranya ada kompetisi Indonesia Anjir, berapa banyak itu medalinya? Open Member Championship. Di sini aku mendapatkan total 20 medali dari kategori internasional dan nasional. Dan aku juga dinobatkan menjadi Grandmaster of Memory termuda di Indonesia yang aku dapatkan gelarnya di tahun 2019 saat aku berusia 13 tahun. Fun fact, aku mulai ikutin kompetisi memori di umur 8 tahun karena aku FOMO karena kakak aku udah ikut kompetisi duluan dan dia sering keluar negeri. Jadi aku pengen ikutan. Memori Magnus ya, Memori Magnus. FOMO-nya orang jenius beda ya. Gilbert. Daniel. Bernard. Halo guys, nama aku Bernard. Gua pernah ikut Ruang Guru Champion season 1 dan actually menang. Untuk Bernard diberikan oleh kakak siapa? And it's a very wonderful experience and I'm glad to be back here. Keiko. Hai semuanya, namaku Keiko. Prestasiku pernah ikut The International Economics Olympiad Winter Challenge di tahun 2021 dan aku juga menang bronze medal. Fun fact, dulu pas aku di Genif, aku lumayan workaholic. Aku pernah ikut 6 internship di 6 perusahaan yang berbeda selama aku 3 tahun di kuliah. Berikutnya dari Korea. Science and Mathematics. Annyeonghaseyo 여러분. Nama aku Ririn Auli Pangaribuan. Aku kuliah di Korea University. Prestasi aku telah berhasil mendapatkan full scholarship dari Korea University karena telah berhasil mendapatkan GPA 4.5. Fun fact aku, meskipun major aku Integrated Energy Engineering, tapi aku juga suka banget main musik, yaitu biola. Integrate. Wah, gila jurusannya. 네, 안녕하세요. 저는 서울대학교 건설환경과학부에 재학 중인 23학번 카이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. Gila jurusannya
bisa ngomong. Sumpah jurusannya Untuk pencapaian aku sendiri, awalnya tuh pas SMA aku suka banget sama hal-hal yang berbau matematika nih. Jadi aku ikutin lomba perhitungan cepat sampai tingkat provinsi Aceh. Transisi dunia perkuliahan, aku mulai ngikutin berbagai macam organisasi tingkat nasional maupun internasional. Champion berikutnya. David S. Nevan. Halo semuanya, perkenalkan aku Nevan dari Hong Kong University of Science and Technology dari School of Engineering. Prestasi aku bronze medal in International Pre-Medal Olympiad in Mathematics 2022. David Go. Halo semua, aku David. Aku dari Imperial College London. Tapi prestasi terbaik aku adalah OSN 2019 Gold Medal and also 3 gold medals at International Teenager Mathematics Olympiad 2019. Di sini matematika yang berapa? Champion berikutnya dari Amerika. Felicia. nomor 4 di dunia anjir. Halo semuanya, nama aku Felicia, aku dari Princeton University. Prestasi aku menang OSN tahun 2021 dan tahun 2022 di bidang biologi. Satu medali perunggu, satu medali perak. Halo teman-teman, nama aku Arkan Fadil Kausar, biasa dipanggilkan aku. Ini mereka ke perguruan tinggi yang bukan kategori terbaik se-Indonesia, se-Asia, tapi sedunia. Aku berselanjutnya berkuliah di University of Pennsylvania atau biasa disebut UPenn. Aku medali semas OSN Fisika tahun 2022 dan yang ketiga aku medali perak OSN Astronomi tahun 2023. Stanford. I'm Annabelle, tapi aku biasanya dipanggil Abel. And then Stanford University, Electrical Engineering and Music. Jadi in the past I did a lot of like lomba piano or like debate sama a few like Asian China Impact Startup Challenge. And fun fact, saya music composer, jadi saya juga pernah conduct like orchestra playing my compositions. Gak pernah merasa sejelas ini. Kolombia. Dan kayak kembaran EXO aja. Kok bisa jebol gitu? Aku sendiri kenal Alfred Sena. Kenapa? Jujur dia namanya harum banget sih di Sumatera Utara. Walaupun kami dari beda sekolah, cuman saking dia oke-nya, otaknya oke, gak usah diraguin lagi. Pas aku udah duduk ngelihat prestasi-prestasi mereka yang ditampilin, wah bener banget, soalnya aku nggak pernah sama sekali ikut kompetisi-kompetisi olimpiade yang tentang matematika, fisika, kimia, dan mereka semua itu hampir semuanya punya background kayak gitu. Wah, keren banget peserta-peserta kasus Champion Season 2. Oh, ini ya yang dirasain Champion Season 1. Dan sekarang aku berdiri di sini untuk jadi Champion Season 2. Selamat datang di Clash of Champions Season 2. Inilah para peserta Clash of Champions Season 2. Para champion dari pertemuan terbaik Indonesia dan dunia telah berkumpul di arena, buktikan diri sebagai yang terbaik dan rebut gelar di champion. Ada beberapa orang yang kayak literally kayak nge-intimidate aku, itu Austin, karena kayak dia mukanya mirip banget sama Axel. Wah, jujur kaget sih waktu aku masuk ke arenanya, karena begitu aku masuk aku langsung ketemu sama MP yang mana aku dulu sering banget OSN sama dia, tapi ya aku sering kalah sama dia, jadi kayak wah nggak tahu sih. Tadi banyak banget ya top univ ya. Tadi ada UPenn, tadi ada yang University of Toronto. Ya saingan lebih ke arah situ sih, kayak dari univ-univ luar. Kata gue dibawa enjoy aja sih ketemu mereka. Tapi pasti ada challenge lah. Tapi yang penting kan ketemu teman baru. Sejauh ini belum ada sih, tapi aku yakin banget kayaknya ITB Boys akan take Champion of Class of Champion Season 2.
Selamat datang di Clash of Champions Season 2. Round 1. Aku berharap banget yang pertama itu, aku berharap banget yang cepat ngitungnya. Kandidat yang menjawab paling tepat babak. Pada setiap babak, 10 champions yang menjawab paling tepat dan cepat akan lolos ke babak selanjutnya. 20 champions yang gagal menyelesaikan kedua babak ini akan bertarung babak deathmatch. Deathmatch Belum apa-apa udah deathmatch. menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akan tereliminasi dari tangan ini berjudul Spinning Cube, powered by Spinning Cube. Sempoa. Macam Sempoa by Ruang Guru. Kursus hitung cepat hari Selasa. Jam Sempoa. Ada kubus, ada map. Ini ngomongin pas tahu nama gamenya nih, aku ngiranya mungkin spasial ditambah dengan hitung-hitungan dikit nih. Ini lu anak main pasti bisa nih. Enggak, ini special bro, ini spasial. Dia juga anak main pasti bisa. Pas denger kalau namanya spinning cube, aku mikirnya kita bakal ngapalin pola di satu sisi cube, dan pas diputar, kita bakal nebak pola apa yang ada di sisi lainnya. Pada tantangan ini, champions diberikan kubus yang berputar secara terus-menerus. Pada setiap sisi kubus, terdapat 16 bilangan. Misi para champions adalah menentukan sisi kubus dengan jumlah bilangan terbesar, beserta total nilai bilangannya. Oke. Tantangan dilakukan secara mental atau tanpa menggunakan alat bantu hitung apapun. Masukkan jawaban ke Adapto X dengan mengisi sisi mana dan jumlah bilangannya. 10 champions tercepat yang menjawab dengan tidak berhasil. Kita nyari semua masing-masing. Masing-masing ya. Waktu aku masuk di match pertama, kan season 1 tuh ada hitung-hitungannya boleh pakai alat tulis ya. Tapi kok di sini kita nggak boleh pakai alat tulis sama sekali, harus mikir di kepala, mental map. Wah, pasti bakal susah banget nih karena nggak pakai alat bantu. Wah, beneran kena putar-putar dah dunia. Awak ngitung biasa pun belum tentu cepat ya kan. Justru harus strategi sih ngerjain ini. Kalau salah strategi bukan dadu yang bener gitu ya. Putar awak sama gasing ini. Champions, are you ready? Let the game begin. Game dimulai dari sekarang. Haikal, ini kalau udah terinfak ya. Ditambah 10, tambah kurangi 3. Sekarang. Pas mulai ngeliat cube-nya rotasi-rotasi gitu, waduh, mulai bingung. Dan aku udah mulai agak panik. Soalnya pertama kali aku lihat susah banget sih. Yang susah itu bukan ngitungnya ya, tapi untuk melihat kubus yang berputar, nggak masuk akal sih untuk dikerjain. Jadi disediakan rubik berputar di LED gitu. Rubiknya ini berukuran 4x4x4. Dan tiap kotak itu punya angka puluhan. Jadi aturan dari game ini adalah kita harus mencari sisi mana dari kubus itu yang punya jumlah terbesar dari keseluruhan kotak-kotaknya itu. Waktu aku dengar ada bunyi-bunyi yang jawab, aku langsung nengok ke belakang. Dan ternyata David masuk akal sih, karena dia emang anak math. Pasti aku berharapnya dia bener juga. Jawaban salah. Aku sebenarnya pas salah di awal itu nggak terlalu stres sih. Itu kan emang part of my strategy. Aku emang mau nembak aja langsung, and pas gagal ya udah go on to my next strategy.
Jawaban salah. Jawaban salah. Oh ya, sejujurnya aku juga merasa gugup banget karena ini hari ke-1. Ya, kan saya dari Stanford, so I feel like I need to like keep up my name. Jawaban salah. Jawaban benar. Jawaban benar. Austin dari Columbia University. Aku kaget banget sih pas lagi pertama kali Austin ngejawab benar. Dalam hatiku, gimana ini? Kok bisa dia hitung cepet banget, dan itu pun harus nyari yang paling besar kan jumlahnya. Halo, nama saya Austin dan saya dari Columbia University mempelajari teknik komputer. Prestasi yang saya paling banggakan Aku pengen tahu polanya dia gimana nentuinnya. adalah saat SMA saya pernah mengikuti pelatnas kimia, dan sekarang saya lebih proud GPA saya di Columbia yaitu 4,27 per 4. Sini. Gila, kok bisa? Kalkulus. Jawaban salah. Gila, matematik aja salah ya. Kesel banget, angkanya besar-besar banget. Aku sampai harus mencoba beberapa kali buat ngingetin angkanya. Sudah aku tambahin semua satu row, tapi lupa lagi. Ini gimana? Ini kayak udah nervous banget. Aku udah mikir pulang sih ini. Sebenarnya game ini lebih ke memori daripada ke hitung cepat gitu. Yang bikin mereka gagal di field itu karena mereka itu salah strategi kayaknya. Karena harusnya cuma pentingin satu sisi. Yes. Jawaban salah. Jawaban salah. Aku jawabanku salah tuh kayak aduh, kok bisa ya ini, kok aku udah hitung 2 kali, udah hitung berkali-kali, kok tetap aja jawabannya salah. Jawaban benar. Nevan dari HKUST. Dari awal itu aku berharap banget bisa lolos, untungnya akhirnya lolos ke tahap selanjutnya. Delapan tempat tersisa. Jawaban benar. Rachel dari ITB. Waktu aku lolos, aku bersyukur banget, aku lega banget karena aku beneran nggak expect kalau aku bisa peringkat 3, karena aku merasa kayak ini bukan sesuatu yang I'm good at waktu di awal tahu gamenya apa. Jawaban benar. Abel dari Stanford University. Percobaan kedua ya. Kayak Math Olympiad, tapi saya itu cuma like primary school Sompoa. Jadi I think that was really helpful. Surprisingly, biasanya saya nggak terlalu pakai, tapi this round I benar pakai my Sompoa. I'm glad that I was able to sampai babak sini. Jawaban salah. Jawaban benar. Evan dari UGM. Akhirnya nih bisa lolos, dari tadi salah mulu. Tapi seneng sih. Keren. Yang menarik banget itu waktu aku observe dari atas itu ada Evan, terus itu lucu banget karena waktu dibawa berdiri sampingnya dia itu ngitung dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi menarik banget sih. Jawaban benar. Bernard dari NTU. Seneng sih, soalnya kan tadi diomong kalau misalkan gagal bakal deathmatch, itu pasti beneran adrenalinnya beneran wah tegang banget sih. Overall, oke sih, merasa seneng sih. Jawaban benar. Jawaban benar. Hai dari SMU.
pokoknya walaupun udah plus banget terus aku entry dan jawabannya tuh bener, terus aku lari yang kenceng banget ke podium atas. Jadi pas aku udah naik kelas itu aku udah excited banget sampai aku loncat-loncat di atas. Sumpah, itu excited banget pas itu. Dan itu aku seneng banget sih pas Kai naik, soalnya beneran orangnya cheerful, orangnya beneran nge-vibe juga. Jadi pas dia naik tuh, wah beneran bisa ketemu Kai lagi besok. Itu beneran seneng banget sih. Tiga lagi. 3 tempat tersisa. Sampai keringatan anjir. Jawaban salah. Kalau sama kita bahas kita sampai muntah-muntah. Aduh cuman lah kan ngitung itu pun udah lama, harus ngitung ulang lagi, aku bingung ini Q yang salah atau misalnya perhitungan gue yang salah. Ini aku betul-betul mumet nih, nggak tahu harus ngapain lagi nih, udah pasrah aja sih. International Teenager Mathematical. Jawaban benar. David Kong dari Imperial. Perasaan aku abis bisa lolos after spinning cube sih lega banget sih ya. Aku juga udah pertama yang jawab duluan, tapi juga sampai akhirnya benernya juga di nomor 8. Especially juga after dia bilang cuma 4 spots left, wah stress banget sih. Dua tempat tersisa. Jawaban salah. Mulai agak Yang gugup gitu ya. 3,9 Akhirnya aku agak sedikit komputasi. kayaknya ini bukan game Statistik aja biasa. Aduh, slotnya makin dikit pula. Apa aku pasrah aja kali ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Jawaban salah. Jawaban benar. Yang mana? Halo, kenalin nama aku Arif. Aku dari Universitas Andalas. Aku pernah menang IPA bidang kimia tahun 2024. Kemudian ada juga tahun 2021 itu dapat medali emas dari kompetisi sains waktu itu. Jawab benar. Yohan dari UI. Kenalkan, nama aku Yohan Alvando. Untuk prestasi sendiri, aku pernah menang di Regional Medical Olympia. Aku dapat medali emas di cabang muskuloskeletal. Dan aku juga pernah menang lomba ekonomi nih, yaitu kompetisi ekonomi nasional yang diadakan oleh UGM. Aku juara 1, walaupun sebenarnya emang agak nggak nyambung ya, FK sama ekonomi gitu. Tapi emang aku suka banget tentang finance dan juga ekonomi. Game berakhir. Gue masih lemes nih, gak sebentar. Yes, akhirnya aku bisa menjadi nomor 9. Dan di situ aku udah lega banget sumpah. Dari awal game itu kan emang vibes-nya udah tegang banget badan. Sebelah aku tuh Arif. Jadi aku dari awal tuh kayak ayo bisa banget, ayo. Tapi untungnya akhirnya dia jadi 9. Pas banget. Mereka Aku langsung dibuat adalah, oh ya Mungkin game selanjutnya mungkin ini di Clash of Champions. Champions are ready. Nah, buat game kedua ini sebenarnya aku sudah punya strategi sih. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya, kayaknya aku mau lebih memahami aturan permainannya aja sih. Babak kedua, tantangan ini berjudul Galactic Trace. Khusus latihan daya ingat, Galactic fokus, Trace. yang jadi ada pas Galactic Trace. Memori. memori astaga. Pas diumumin Galactic Trace, aku mikirin apa ini kan? Aku udah expect ini bakal game memory sih. Kira-kira diapain ya? Dalam tantangan ini, kemampuan ingat para champions akan diuji. Game ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, memorizing. Di main area, para champions akan melihat pola konstelasi bintang, ambil dan hafalkan baik-baik. Jika masih sudah hafal,
langsung menuju game room untuk lanjut ke fase berikutnya. Terdapat 3 game dengan soal yang berbeda. Wah, pas liat game Galactic Trace itu beneran kayak game apa ini? Tapi gue yakin sih kayak di dalam situ kan ada Kak Nadia tuh. Itu beneran master memory. Wah, itu masih bisa sih. Nah, kan memori bisa sih. Jawab soal berdasarkan bintang yang telah diilmu. Jawaban dimasukkan melalui ADOS. Jika salah, kalian boleh kembali ke arena untuk melihat pola yang lain. Dan kemudian berpindah ke pintu lainnya untuk menjawab paket soal yang berbeda dari sebelumnya. Tapi ingat, setiap minggu hanya memberi satu Bentar. kalian hanya perlu menyelesaikan satu paket soal Oke. dengan sempurna untuk lolos ke babak berikutnya. Para champions mendapatkan 1 poin untuk setiap jawaban benar di masing-masing game. Pas peraturannya dibacain, aku jujur kurang pendek, soalnya aku nggak familiar dengan rasi bintang. Nah, kalau misalkan ngapalin bintangnya doang sih, ya harusnya nggak susah banget sih. Tapi ini ada warnanya dan itu ada 4 gitu. Itu gimana caranya aku bisa hafal? Syukurnya ini adalah game memori. Tapi ada kelemahan di sisi lain karena game 1 dan game 2 itu sama-sama nggak pakai media. Kelemahan aku tipe anak yang menghafal begitu harus pakai media coret-coretan. Total pemasukan kali ini adalah 30. 10 champions tercepat dengan jawaban benar. Peringkat ditentukan akan mengikuti Deathmatch Champions. Banget nih, tahu gitu. Saat ini, game dimulai. Oke. Anjir. Udah guys, kita nggak usah lihat. Aku sih awalnya kayak menentuin intersection-nya sih. Kayak siapa tuh yang polanya ikutan. Kayak misalnya aku lihat beberapa itu lebih ke arah pola merah, biru, sama hijau. Pas aku tahu rasi bintang itu cukup besar dan banyak titik-titiknya, aku berusaha buat decode rasi bintang itu jadi suatu hal yang bisa aku pahami. Berhubung game ini adalah tentang rasi bintang, yang sesuai dengan prestasiku yaitu di astronomi, aku mulai agak sedikit pede nih di game ini. Wah, itu susah banget sih buat aku. Karena lampunya itu kelap-kelip, itu bikin aku pusing banget. Cepatnya. Aku aja masih ngeliat soalnya rasi bintang susah banget, banyak banget kelap-kelip, aku bingung banget. Dan udah ada yang mencet bel, siarkan. Itu wajar sih dia anak astro. Strategi aku di Galactic Trace ini ada 3 tahap sih. Yang pertama aku amatin dulu semuanya dan aku pasangin antara bentuk konstelasi dan namanya. Lalu aku lihat di masing-masing itu ada warna apa aja dan ternyata aku nemu suatu pola. Ternyata di hampir semua konstelasi, except 3 kalau nggak salah, itu mereka tuh merah, biru, hijau, ungunya itu dia searah jarum jam. Kecuali kalau nggak salah ya Lynx, Camelopardalis, dan satu lagi aku lupa. Anjir, bisa aja dia bikin ads. Salah Deo. Tapi dia buat bikin sim gitu lihat aja. Belajar klik. Oke. Oh, ini itu. Jawaban benar. Dari benar. Pas lagi ngamalin, tiba-tiba ada Gila, secepat itu. Yang lainnya masih baca soalnya, masih ingat soalnya. Dan dia udah jawab. 1 orang peserta yang udah mencet bel dan langsung masuk ke fase pembuktian. Dan nggak sampai 1 menit dia udah lolos. Oh, ternyata yang lolos ini akan. Aku tahu banget tadi itu dia diperkenalkan pernah dapat silver medal di OSN Astronomi tahun 2023. Kalau kamu lolos ya kan, dan dia emang paling pantas, dia anak astro ya. Apa-apa bintang ini apa? Samino, Major, Saul Sapa, Wiro bisa dia. Game dia lain ya, udah kan yang mana Ini gamenya aku banget sih. Coba jadi aku
ini. Tapi nggak apa, kita ketemu lagi next lah. Slightly confident. When I went to the first room, sudah gak terasa kayak nyawaku di room itu udah hilang gitu. Jauh sama. Aku udah mulai yakin nih hafal dari semua detik-detik dikasih bintang. Aku langsung mencet belnya dan langsung lari ke game room untuk jawab di frasa kemudian. Tapi ternyata masih bintangnya tuh diputar-putar, sehingga itu bikin fokus gue lumayan buyar juga di situ. Jauh sama. Karena rasa bintangnya itu banyak banget, jadi aku strategi aku mungkin bisa hafalin setengah aja. Nah itu ekspektasiku awalnya seperti itu. Jauh sama. Si Hafiz padahal anak astro, tapi kenapa sampai sekarang dia belum bisa jawab? Ternyata ada rasa bintang yang gak aku hafalin di situ. Aku udah pede dengan jawabannya, tapi aku sempet salah pencet. Pentingnya untuk tetap tenang ya. Fokus ke satu warna dulu dan memorize letak warna itu di semua rasa bintangnya. Strategi di game kedua ini sih cukup simpel sih. Aku mengubah warna jadi simbol. Misalnya merah, M, hijau, H, dan ungu. Dan aku lumayan pede sih kalau aku bisa menyelesaikan misi ini. Jadi aku pakai strategi dengan menghafal satu suku kata pertama dari setiap warna. Seperti merah, aku hafalinnya M, hijau Hi, dan begitu seterusnya. Setelah aku mencet bel, aku langsung pergi A, dan aku mencet soalnya. Oh, ternyata warna itu ada pola merah, biru, hijau, dan ungu yang pasti urut. Dan dia ada alur tertentu. Jawaban benar. Sana dari benar. Pas aku lagi ngerjain, tiba-tiba si Fauzan bener. Kaget jadi buyar pas itu. Hai everyone, kenalin, aku Fauzan. Jadi aku pernah menang di beberapa kompetisi. Pertama, OSN Geografi 2023, medali perunggu. Yang kedua, KSN Geografi 2023, medali perak. Dan yang terakhir, International Geografi Olympiad tahun 2024 di Dublin, gold medal. That was impressive. Ketika rasi bintang itu kan titik-titik muncul ya, titik-titik muncul bergantian beda-beda warna. Waktu pas aku habis mencet bel terus aku jalan, tuh rasanya depan aku tuh masih ada titik-titik. Jawab salah. Jawaban benar. Dan dari benar. Aku masuk 3 besar. Aku puas sih sama hasil aku di game ini. Strategi aku di game Galactic Trace ini, aku ngeliat rasi bintang ini banyak banget bentuknya. Jadi aku ubah jadi gambar-gambar yang aku gampang ingat. Wah, kayaknya sih ini bisa aja banget. Kedokteran gigi.
Jawaban benar. Dari UGM benar. Yes, akhirnya aku bisa lolos di ronde ini. Untung tadi aku bisa kembali lagi dan juga ngelaporin ke semua titik-titiknya lagi dengan lebih baik. Setelah lihat teman-teman yang udah pada lolos, udah masuk next stage, Enam tempat tersisa. Jawaban salah. Aduh, kok salah terus sih? Yang lain udah pada bisa. Jawaban salah. Jawaban benar. Daniel dari acting benar. halo semuanya, nama saya Daniel. Prestasi yang berhasil saya dapatkan yaitu adalah International Physics Olympiad with Convention and Gold Medal in National Physics Olympiad. Wah gila, saya lega banget bisa lolos di jalan itu. Aku udah pede banget juga tapi udah cepat, kenapa jawabannya bisa salah? Lima lagi. 5 Awalnya tuh aku santai, karena aku nampaknya santai aja section pro. Tapi kata yang lain pada panik, lari-larian, rame, dan mukanya juga pada tegang banget. Jadi aku ikutan tegang dan ikutan panik. Benar. Jawaban benar. Hafiz dari Steve benar. Yes, akhirnya aku lolos ke tahap berikutnya. Tapi ya walaupun peringkat 6 nggak apa-apa lah. Walaupun ekspektasinya peringkat 1 yang cara ini ekspertnya sih. Wah, keren banget udah lolos ke 6. Ya, meskipun dia anak fisika, dia punya background astronomi sih. Keren. Jawaban benar. Nicholas dari ITS benar. Sisa waktu 5. Jawaban benar. Dan Bruna benar. Setelah aku lihat lagi gambarnya, karena aku nyadar bahwa misalkan ini tuh sebenarnya besar satu pola. Bisa aku langsung benerin jawabanku, dan kalau misalkan ternyata jawabanku benar dan senang sih, aku akhirnya lolos di kelas. Dua lagi. Dua tempat tersisa. Sisa waktu 1 menit. Jawaban salah. Jawaban salah. Jawaban benar. Satu lagi. Jawaban benar. Game ended. Dan Jonah dari Una benar. Waktu aku jawab dan aku berhasil itu aku udah ada di 9. Dan nggak lama setelah aku dan sejawab itu posisi 10 dan setelah itu udah keisi gitu. Jadi aku senang banget bisa lolos ke game ini. Terus kan lolos. Ada yang pada lolos.
cantik makan butik. Sumpah. Aku kesel banget di Galactic Race ini. Aku merasa udah hafalin semuanya dan udah bener-bener hafal sampai di otak-otaknya. Tapi ternyata waktu buka soalnya itu orientasinya diubah. Jadi aku salah berkali-kali gara-gara orientasi itu. Duh, lagi. Jujur aku sebenarnya udah sangat optimis banget sih aku bisa di game kedua ini. Jujur aku sedih banget sih Ratno. Teman-teman lainnya tuh lolos terus aku gagal di game ini. Soalnya aku tuh udah yakin banget aku udah ngapalin semua prestasi bintang itu. Tapi aku tuh kalah cepet aja waktunya. Aduh, Re. Ternyata gagal mana. Secara para champions dari masing-masing universe telah melewati 2 tantangan sama utama. Dan dari masing-masing universe, hanya 20 champions yang berhasil lolos. Mulai saat ini, kalian akan bertarung dalam satu arena, memperebutkan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Yang aku tahu sih, kalau COC Season 1 ya, itu pesertanya cuma 40. Tapi kok tiba-tiba ada tambahan 40 peserta lainnya. Dan plot twist ya, surprisingly, ternyata yang dari ITS nggak cuma 2, nggak cuma aku sama Adika. Tapi ada si Deo. Jujur saya sih merasa sangat terintimidasi sama everyone punya background di sini. Karena not even just Olimpiade, beberapa orang juga kayak Grandmaster Memory, seperti like Nadia and Shafa. So yeah, I was really intimidated. It seems like everyone has a hidden talent. Teman-teman aku. Universe 2 pada tantangan Deathmatch. Seeing all of these people from like Ivy Leagues, like, you know, Stanford, UPenn, all of these things, I'm like, bro, I'm so cooked. I'm like even way more cooked than the first round. How am I gonna survive with all of these people, all of these smart genius people? Persiapkan diri kalian menghadapi babak Deathmatch. Aku takut sih, kayak bisa nggak ya? Apa universe aku bakal kalah semua nih? Champions. Begin. Welcome champions. Champions berhasil dan semuanya akan bertanding di Deathmatch. Aduh, gila ini. It's getting intense. I thought to myself, are they gonna give us like easier challenges, or are they gonna like give us even harder challenges? Bisa nggak sih habis ini gamenya, kalaupun yang numerik itu boleh ngorek atau ya logik, karena aku merasa aku lebih kuat di logik memang. Karena game sebelumnya itu numerik dan memori, aku harapin banget kalau game di Deathmatch ini itu adalah arithmetic. Tantangan ini berjudul Brain Rush. Brain Rush. Brain Academy Online by Imam. Cepet-cepetan. Ya, nggak mungkin memori lah ya. Brain di rush ya. Gimana ya rush ya? Aku langsung lemes pas denger Brain Rush, apalagi ada tombol-tombol di depan kita. Not ready. I'm not ready for this. Dalam tantangan ini, 2 peserta akan tereliminasi. Oh my god. Gila, ini kayak seru. Udah sih ya. Tahu UTBK-nya terbesar. Can't wait for the next episode. Gila, seru banget. This is the end of my reaction. Bye-bye.